surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11, firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema mengenal Dia dan menjadi seperti Dia. Mengenal Dia dan menjadi seperti Dia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pesan bijak yang mengatakan bahwa salah satu bentuk kesalahan manusia yang paling berbahaya adalah melupakan apa yang ingin dicapai. Melupakan apa yang ingin dicapai. Itu khususnya benar di dalam kehidupan kekristenan. Mengapa? Karena sangat mudah untuk dialihkan. Maka kita harus jelas dan fokus setiap saat pada apa yang kita kejar, apa yang kita capai. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa tujuan hidup orang Kristen atau orang percaya? Jika kita melupakannya, maka kita tidak mungkin akan mencapainya. Maka dalam bagian ini, Paulus menyimpulkan apa yang menjadi keharusan yang harus kita tuju. Tujuan dari kehidupan kekristenan atau orang percaya adalah untuk mengenal Kristus dan menjadi seperti Dia. Kekristenan kita jelas bukan karena agama atau aturan atau ritual yang harus kita pertahankan untuk mencapai atau menaiki tangga-tangga masuk ke surga, bukan. Sebaliknya ini berbicara tentang hubungan pribadi yang bertumbuh dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup, yang menghasilkan pertumbuhan keserupaan kita dengan Dia. Mengapa? Karena tujuan kita adalah mengenal Dia dan menjadi seperti Dia. Tujuan hidup orang percaya adalah mengenal Kristus. Yesus mengatakan hal yang sama ketika Dia berdoa berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Jadi kekristenan kita terutama adalah hubungan yang bertumbuh dengan Allah yang tidak terbatas, yang telah menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti halnya sebuah hubungan, itu dimulai dengan pertemuan awal atau perkenalan. Kalau kita melihat dan belajar dari Paulus, perkenalan yang dimulai, yang dilakukan oleh Paulus itu bukanlah perkenalan yang terencana atau sesuatu yang sopan. Ya, mengapa? Karena ada hal yang berbeda. Dia tidak mencari Kristus, menanyakan bagaimana dia bisa menjadi seorang Kristen. Jauh dari konsep itu. Mengapa? Karena Paulus sedang menggebu-gebu dengan nafas ancaman dan pembunuhan. Dia sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap pria, menangkap wanita yang menjadi pengikut Kristus. Ingin membinasakan mereka. Tetapi ketika ada cahaya yang dari surga melintas atasnya, di sekelilingnya, dia jatuh ke tanah dan dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini kisah ini dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Inilah proses pertama awal Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan.
Jadi Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kalau juga kita berkeliling di satu tempat dan meminta jawaban dari keluarga yang sudah berkeluarga, suami dan istri, untuk menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan pasangannya, tentu kita akan mendengar banyak ragam cerita yang berbeda. Ada yang mungkin bertemu satu dengan yang lain saat remaja. Bahkan ada juga yang mencari jodoh pada saat mereka bertemu dengan pasangannya. Ada juga mungkin yang lain tidak melihat sama sekali. Bahkan mungkin ada yang bertemu tetapi tidak berkembang hubungan itu. Kadang putus di tengah jalan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan juga ada yang bertemu memulai perkenalan mereka dengan cepat. Bertemu, buat perjanjian, menikah dan membangun rumah tangga. Ada juga yang mungkin berjumpa dengan pandangan yang pertama. Dimulai dari persahabatan. Dan itu menghasilkan kisah kasih di antara mereka sampai masuk dalam pernikahan. Ini juga sama, gambaran yang sama dengan hubungan kita dengan Kristus. Perkenalan kita dengan Tuhan Yesus mungkin jauh berbeda dengan pengenalan Paulus. Kita mungkin telah bertemu Kristus sejak kita kecil, dibesarkan dalam keluarga Kristen. Atau kita mungkin pernah bertemu dengannya di kemudian hari, setelah kita beranjak dewasa. Bahkan mungkin kita sudah berkeluarga baru bertemu dengan Kristus. Tentu pertemuan kita kurang dramatis seperti yang dialami oleh Paulus. Sehingga kesannya tidak ada kesan sama sekali. Sehingga sangat mudah untuk beralih. Mengapa? Karena lupa perjumpaan, perkenalan yang pertama. Bapak Ibu, jika kita benar-benar adalah seorang yang percaya, maka kita mengenal Kristus secara pribadi. Kita tidak hanya tahu tentang Dia, tapi juga mengenal Dia. Sehingga kita bisa dapat berkata sama seperti Paulus, Kristus Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita banyak tahu tentang seseorang tanpa mengenal orang itu. Kita bisa tahu siapa Billy Graham lewat cerita, lewat biografinya. Kita bisa tahu siapa Presiden Jokowi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengenal dia? Menjadi seorang percaya atau seorang Kristen mengharuskan kita mengetahui tentang Kristus. Kita perlu tahu siapa yang Dia nyatakan. Tuhan yang kekal dalam daging manusia. Kita harus mengetahui apa yang Dia lakukan dan Dia ajarkan. Kita perlu memahami bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan itu adalah fakta yang Dia lakukan untuk saudara dan saya. Hubungan itu dimulai saat kita menyadari bahwa dosa-dosa kita memisahkan kita dari Allah. Dan kita membutuhkan seorang juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hubungan apapun itu dimulai dengan perjumpaan pribadi dengan seseorang. Itu juga sama dengan Tuhan Yesus. Relasi yang erat, yang baik dimulai dengan perjumpaan kita dengan Kristus. Maka tujuan hidup kita yang utama adalah harus mengenal Kristus. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita sering menyediakan waktu untuk dihabiskan bersama dengan Tuhan? Sangat mudah untuk jatuh cinta, ya kan? Tapi menjalani proses cinta
itu tidaklah mudah. Saat pertama berkata, aku percaya Engkau Tuhan dan mengasihi Engkau dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu sangat mudah. Tetapi menjalani hidup dalam keyakinan, di dalam iman kepada Kristus, itu perlu perjuangan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat mengenal Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, kecuali kalau Ia sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Sama sekali jauh hubungan kita dengan Dia. Ada perbedaan yang sangat kontras. Dia adalah Allah yang mencipta, kita adalah ciptaan. Tapi Allah telah memulai dari dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Kita dalam masa-masa momen Natal. Allah lah yang berinisiatif untuk hadir di tengah-tengah kita, dalam hidup kita, memberikan kita tawaran kesukaan besar supaya kita bisa menikmati, mengalami Dia karena pengenalan kita akan Kristus. Kita bisa mengenal Dia lewat firman-Nya. Jika kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus dan kita mengenal Dia melalui firman-Nya yang memberitahukan kita tentang Dia, dan itu banyak hal, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu sangat jelas dan detail siapa itu Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan hidup orang percaya atau orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Ketika kita bertemu calon pasangan kita, kita jatuh cinta dan mau menikah, tentu hidup kita akan berubah secara permanen. Kita tidak akan sama lagi seperti waktu kita masih single, ya, belum bertemu dengan pasangan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ketika kita sudah bertemu dengan Kristus, mengenal Dia, maka hubungan kita mulai berubah. Tentu terus bertumbuh bersama dengan Dia. Banyak waktu kita habiskan untuk tumbuh mengenal Dia. Semakin berbeda dan terus berbeda, mengarahkan kita kepada kesempurnaan, sama seperti Kristus. Maka kalau kita melihat di ayat 10 dan 11 ini menunjukkan komponen dan arah perubahan yang sejalan dengan pengenalan kita akan Kristus. Maka untuk mengenal dan menjadi seperti Kristus, kita harus mengetahui kuasa kebangkitannya. Paulus mengetahui kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit ketika dia dihentikan di jalan Damsyik. Di awal sudah saya katakan bahwa meskipun tidak semua pertobatan sedramatis dari seperti yang dialami Paulus, tapi pertobatan itu membutuhkan kekuatan yang sama dari Tuhan Yesus yang telah bangkit. Mengapa? Karena semua itu membutuhkan Allah untuk membangkitkan orang berdosa dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Bapak Ibu, kitab suci atau Alkitab membandingkan pertobatan dengan membuka mata orang yang buta sehingga mereka dapat beralih dari kegelapan kepada terang. Untuk mengantarkan tawanan dari wilayah kekuasaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Dan ini bukan yang dapat dicapai melalui pendekatan manusia atau program peningkatan kualitas diri. Tidak. Kita tidak bisa menemukan itu. Tapi hanya kita bisa menemukan kalau kita membutuhkan kekuatan yang besar, yang sama dari Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian.
Kuasa kebangkitan yang sama diperlukan untuk menopang kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Memberikan kita kekuatan, kemenangan untuk menanggalkan kehidupan lama kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 11 menjelaskan, tetapi jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari kematian diam di dalam kamu, Dia yang membangkitkan Kristus dari kematian juga menghidupkan tubuh fanamu melalui rohnya yang mendiami kamu. Maksudnya di sini, Roh Kudus yang berkuasa diperlukan dan dibutuhkan. Ya, kita membutuhkan kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kita mengalami kuasa itu dan berjalan dari waktu ke waktu, berserah dan bergantung hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka untuk menjadi seperti Kristus, kita harus mengetahui persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu, Juru Selamat kita datang untuk menanggung dosa kita di kayu salib. Seluruh pelayanannya ditandai dengan kesalahpahaman, pertentangan, pengkhianatan, dan sampai kepada kematian. Bapak Ibu, meskipun kita tidak pernah bisa masuk ke dalam penderitaannya dengan cara yang sama seperti Dia menderita di atas kayu salib, tapi ada perasaan di mana kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti Dia jika kita tidak melalui penderitaan dan belajar untuk mempercayakan jiwa kita kepada Pencipta yang setia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sama seperti Yesus. Kita memiliki kekuatan yang kuat untuk mendiami dosa yang harus dihadapi. Dan Tuhan menggunakan penderitaan untuk membakar sampah-sampah dalam kehidupan kita. Merendahkan kita sampai ke akar-akarnya supaya kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan di saat yang sama, tangan Tuhan sedang menopang, memberikan kita kekuatan yang baru. Persekutuan kita melalui penderitaannya itu menunjukkan kedekatan atau keintiman. Menunjukkan hubungan relasi. Dan Paulus memahami betul persekutuan ini. Ketika Paulus berada di Korintus, yang sungguh sangat mengejutkannya begitu amoral jemaat di sana. Dia takut. Tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan. Jangan takut. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Itu menunjukkan ada kedekatan yang erat antara Paulus dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kita merasakan, kita peka dengan suaranya yang mengingatkan kita. Sekalipun mungkin bagi kita, ketika kita diingatkan oleh Tuhan itu menyakitkan kita, tapi ada tujuan Tuhan yang sedang membentuk kita ke arah dalam pengenalan kita dan menjadi seperti Dia. Maka untuk menjadi seperti Kristus, kita harus serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau kita melihat persekutuan, frasa persekutuan dalam penderitaannya, itu memiliki dimensi di mana Paulus juga memahami bahwa mati terhadap dosa dan diri sendiri melalui salib Kristus itu sungguh luar biasa. Pengalaman yang sangat indah. Bagaimana kita mati terhadap dosa dan dihidupkan oleh Tuhan melalui Kristus. Dan itu butuh proses, butuh penyangkalan diri. Dalam mengikut Dia, mengikut Kristus,
kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seperti Kristus akan beroleh kebangkitan dari kematian. Kalau kita melihat di ayat 11, itu menyiratkan kepada kita, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini hal yang luar biasa. Pengalaman ini adalah pengalaman yang akan dan pasti kita alami bersama dengan Tuhan. Proses demi proses kita akan lalui dalam pengenalan kita dan menjadi seperti Dia. Itu tidaklah mudah. Tapi sekali lagi, prosesnya itu sangat nikmat adanya. Mengapa? Karena tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tujuan kita? Tujuan hidup kekristenan kita adalah mengenal Yesus Kristus dan menjadi semakin seperti Dia. Apakah itu tujuan hidup kita saat ini? Maka kalau kita mengatakan itulah tujuan, maka tema yang lalu, hidup yang berpusatkan kepada Kristus, itu menjadi tindakan aktif kita dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Dan kita sedang diarahkan dalam pengenalan akan Dia dan menjadi seperti Dia. Bapak Ibu, ada banyak peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadangkala pandangan kita seolah-olah tertutup. Mengapa? Karena kita terlalu memikirkan diri kita, bukan memikirkan apa yang sedang Tuhan pikirkan untuk kita lakukan. Maka mengenal Dia dan menjadi seperti Dia, itu menjadi satu keharusan. Bukan tawar-menawar. Itu adalah salah satu proses yang harus kita lewati sampai ke tahap pengenalan Dia dengan sempurna, menjadi sama seperti Dia. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya.